pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semua? Baik. Ya baik, sebelum kita mulai dengan materi kita, satu orang untuk memimpin doa. Baik, saya memimpin. Oke, kepada Maria dipersilakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Maria. Ya baik, sebelum Ibu memulai dengan materi, Ibu akan mencek presensi. Ya sebelumnya, saya kenalkan nama Ibu Rustini Alustiba. Ibu asal dari Papua. Ibu cek presensi ya. Tenis Levi. Ada Ibu. Afin Hamdani. Ada Ibu. Maria Cantika Danya. Hadir, Ibu. Dan dia Puspita. Oh. Selanjutnya Obed. Alfa, Bu. Oh. Hakia. Kakia sakit, Bu. Oh, jadi pada saat ini yang tidak hadir itu 2 orang ya. Oke, Bu. Oke baik, kita mulai dengan materi kita ya anak-anak. Materi kita di sini tuh Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman hidup bangsa. Ada yang tahu Pancasila sebagai ideologi dan ideologi negara? Saya, Bu. Apa sih? Jadi Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Nah, Indonesia yang bernilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila menjadi acuan bagi seluruh warga negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Itu, Bu. Oke benar. Jadi di sini tuh pengertian ideologi bangsa yaitu ideologi negara dibagi menjadi 5 yaitu ideologi negara Indonesia. Yang kedua pedoman dan cita-cita bangsa itu seperti menjadi alat untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga dasar berpikir, bersikap dan bertindak. Dan yang keempat, nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, B. Fungsi Pancasila. Yang pertama, pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi petunjuk dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kedua, persatuan bangsa Indonesia yang menyatukan masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Kemudian yang ketiga, cita-cita bangsa Indonesia. Ketiga, sumber nilai dalam membentuk peraturan. Seperti semua aturan dan kebijakan negara harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, yang keempat, cita-cita bangsa Indonesia. Seperti menjadi tujuan
ingin dicapai untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan selanjutnya, arah menghadapi perkembangan zaman, seperti membantu bangsa Indonesia tetap mempertahankan jati diri dan tegah perubahan zaman. Selanjutnya, yang C, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang di sini menggambarkan setiap warga negara untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghormati berbagai agama yang ada di lingkungan sekitar. Oke, baik. Terus yang bagian kedua, sila kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Alvin. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan sikap saling menghargai, menghormati hak orang lain, terus memperlakukan semua orang secara adil. Sudah, Bu. Oke, baik. Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Itu mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan meskipun memiliki perbedaan. Dan yang ketiga, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang mengajarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat serta menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, siapa yang membantu menjawab? Saya, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang di sini mengajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang sikap keadilan, menghormati hak dan kewajiban, serta membantu sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, budaya, suku, agama, dan bahasa. Nah, selanjutnya D, pentingnya mengamalkan Pancasila. Nah, di sini menciptakan kehidupan rukun dan damai. Itu seperti kayak misalnya ada konflik dalam lingkungan masyarakat, itu bisa diatasi dengan cara keluarga begitu. Dan selanjutnya meningkatkan persatuan dan kesatuan seperti mempererat hubungan antara warga negara. Dan yang ketiga menumbuhkan toleransi dan gotong royong seperti saling kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Dan juga menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis seperti semua orang memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Memberikan tugas kelompok. Ibu akan membentuk 2 kelompok, 1 dan 2. Kelompok 1 yaitu Alvin dan Tenius, dan kelompok 2 Maria. Baik, Ibu akan memberikan kalian waktu dalam 10 menit untuk berdiskusi.
kami dari kelompok 1. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Alvin Handani sebagai moderator dan pemateri. Saya Tanusyid sebagai pemateri. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja akan kita presentasikan hasil dari diskusi kami. Ya, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, jawaban kami yaitu Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang kedua. Baik, saya akan membacakan ketentuan yang kedua. Mengapa Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia? Nah, jawabannya menurut kami adalah Pancasila dijadikan pedoman karena mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Sudah? Nah, itu tadi adalah presentasi kami tentang Pancasila. Nah, apakah ada pertanyaan? Saya Oke, Jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara menurut pendapat teman-teman? baik, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik Pak. Oke, tadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dari hasil diskusi kami, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, apakah sudah bisa Sudah, terima kasih. Baik. Baik, presentasi akan kami akhiri. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi di sini saya mewakili teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, pertanyaan yang di sini, nilai apa yang terkandung dalam penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga? Nah, yang akan saya jawab, nilai yang terkandung dalam penerapan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, yang pertama, berdoa sebelum makan, membantu orang tua, membersihkan rumah, menghormati anggota keluarga. Nah, itu termasuk nilai yang terkandung ketuhanan, gotong royong, tanggung jawab, dan saling menghormati. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa? Nah, itu aja. Baik, kami akan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi, mengapa Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia? Karena mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Apakah pertanyaan sudah jawaban sudah menjawab? Oke, sudah. Oke. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kami akhiri. Selamat pagi. Bagi di aplaus untuk kita semua.
kelompok yang sudah presentasi. Dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup rukun, damai, saling menghormati dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kalian membuat gambar yang bertema Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buat gambar pada kertas atau kertas HPS. Kemudian gambar yang itu kalian kumpul minggu depan. Biasanya kalian kumpul pada ketua kelas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, salah satu menutup doa, membawa kita doa. Saya Bu. Oh, baik, Maria, silakan. Baik, sebelum menutup kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, Ibu. Ibu.